Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, segmen demi segmen sudah kita lewati. Ayat demi ayat dari surah Ad-Duha, surah ke-93 dari Al-Quran juga sudah kita bahas tadi. Dan alhamdulillah kajian kita kali ini penuh dengan makna, apalagi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu bisa meningkatkan pemahaman kita. Dan kali ini kami masih memberikan kesempatan buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mau bertanya ya seputar surah Ad-Duha dan juga tema kita tadi tentang overthinking. Silahkan yang mau nanya angkat tangannya. Wah yang mana ini? Silahkan yang ini dulu, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Cucu, Jemaah Majelis Taklim Darul Muttaqin. Izin bertanya Ustadz. Silakan Bu Cucu. Kenapa seringkali untuk mencapai kebaikan selalu didahului dengan keburukan? Kenapa kita harus bersusah-susah dan bersedih-sedih dahulu? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat ada pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ketahuan pelajaran bahasa waktu SD nilainya bagus ini. Silakan Abi Amir, pertanyaannya bisa dijawab. Ya. Buruk dan baik tergantung sesuai tidaknya dengan syariat. Kalau itu sesuai dengan syariat, maka itu tidak buruk. Tapi kalau itu melanggar syariat, maka itu buruk. Misalnya, menikah itu baik. Tapi kalau didahului dengan pacaran, berduaan, apalagi sampai kepada cabai-cabean, sampai berzina, maka ini buruk. Ini buruk namanya. Nah, seharusnya kalau mau menikah untuk mencapai kebaikan, jangan melewati jalan haram ini. Nah, karena ini buruk. Nah, mungkin jalan sulit, ya. Misalnya dia melamar ke mertua ditolak, mungkin mencoba dia pendekatan melalui pamannya ditolak juga. Nah, itu semasih jalannya halal, itu namanya ujian. Namanya juga hidup Bu, pasti banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry, ya gitu ya. Abi bisa aja. Jadi ingat nih, jadi jangan sampai misalnya ini hidupku sulit, jangan dianggap buruk. Itu proses supaya kita tangguh, kuat. Makanya untuk menuju surga itu harus melalui proses ini. Nah, ada seorang ulama besar namanya Syekh Tontowi. Dia menulis sebuah buku At-Ta'rif Bidinil Islam. Di pembukaannya dikasih sebuah perumpamaan. Anda seperti seorang sedang berdiri, kata Syekh Tontowi. Di depan Anda ada dua pintu gerbang. Pintu gerbang satunya, kalau Anda membaca pengumuman, Anda melewati pintu gerbang ini, jalannya berliku-liku, jalannya tanjakan, turunan, banyak rambu-rambu, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi ketika Anda sabar melewati itu, di ujung jalan ini ada sebuah istana megah, ada telaga yang indah dan Anda aman di situ. Nah, pintu gerbang satunya ada pengumuman. Jika Anda melewati pintu gerbang ini, jalannya mulus, nyaman, gak ada liku-liku, gak ada tanjakan, gak ada rambu-rambu, semuanya boleh, ini boleh, semuanya boleh. Tapi di ujung jalan ini ada sebuah bara api dan Anda harus masuk ke situ. Mana yang dipilih Bu? Yang pertama, itulah namanya Bu, ada tahajud, capek enggak? Ada ngaji, capek kan? Kemeng kan? Nah, makanya jangan lupa minum Fiostin. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi itu Bu. Jadi seperti itu. Pasti liku-likunya. Ada sholat duha, ada baca Quran, ada zikir. Nah itu enggak buruk. Itu baik. Tapi itu memproses untuk mencapai surga. Ini makna ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi dua kali. Karena ini pasti. Karena ini pasti. Ya. Halo. Ya. Tapi bukan capek yang dibuat-buat Bu. Ya. Entah dipersulit dah.
diblokir dah, diambil tanahnya dah. Bukan itu kan dibuat-buat namanya. Nah, kalau yang begini-begini harus sabar. Bang David, kemarin ada yang tanya, Ustaz, apa itu? Jadi Ustaz, boleh nggak kita masuk surga lewat jalur WNI? Saya tanya, kenapa WNI? Kan di sini sudah banyak masalah Pak Ustadz. Jadi WNI banyak masalah Pak Ustadz katanya gitu kan. Kita kalau sabar mungkin masuk surga nanti Pak Ustadz katanya gitu. Kabur aja dulu. Jadi ikan bubur apa? Ikan lele. Ikan sepat, ikan lele. Apa itu? Lebih cepat, jangan bertele-tele. Oke. Ya. Abi, terima kasih banyak Abi. Bu. Bu. Kesulitan yang dihadapi kita itu ternyata adalah bagian dari proses Allah, ya. Proses Allah kepada kita untuk jadi manusia lebih baik. Proses untuk kita bersiap-siap menjemput kebaikan dan impian kita. Jadi yakin itu. Jadi positif thinking, berprasangka baik. Jadi kesulitan itu adalah proses untuk menuju kebaikan. Baik, silakan yang mau bertanya lagi angkat tangannya. Yang mana nih? Ya, sebelah sana silakan. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Masjid Jami Darul Mutakin. Ya. Izin bertanya Ustadz. Silakan Bu Sri. Kenapa ya Ustadz begitu masalah datang, saya malah ragu akan keberadaan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri, pada saat masalah datang malah ragu akan adanya Allah gitu. Malah ragu kayaknya Allah nggak bakal nolong saya nih gitu. Ya, Kita benar, malah Ustaz. bergantung kepada yang lain bukan kepada Allah gitu ya. Iya Ustadz. Kayaknya benar. saya nggak bakal tuh makin sulit ini kadang-kala gitu ya. Silakan Ustadz Tile yang susah-susah Ustadz Tile ini silakan. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ibu apa namanya? Bu Sri. Ibu Sri. Cobaannya romannya berat amat ini, Bu. Iya. Iya, Masya Allah. Emang cobaan itu banyak. Yang sedikit cobain. Jadi ketika kesulitan datang, beliau Ibu Sri merasa Allah ini di mana sih? Allah itu nggak ada. Jadi beliau ragu dengan kehadiran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini roman-romannya ini berat banget masalahnya. Sampai-sampai meragukan adanya Allah. Itu bagaimana caranya? Supaya kita benar-benar memastikan bahwa Allah pasti menolong. Caranya bagaimana? Ya caranya tentunya kembali lagi kepada keimanan kita Ibu. Jangan sampai kesulitan ini akan menuju kekafiran. Kan ada pepatah ya, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menjerumuskan seseorang ke kufuran. Artinya hal yang seperti ini kita kembalikan dulu kepada diri kita. Kesulitan ini mampu, pasti saya bisa jalanin. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian itu sesuai. Tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Benar Bu? Itu kita yakinin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kesulitan, ujian di luar kemampuan manusia. Allah tahu kok kadar kita nih, kemampuan kita segini. Makanya diuji. Makanya orang kalau diuji itu tandanya pengen naik kelas. Kadang-kadang nggak diuji pengen naik kelas. Lah nggak sekolah ngikut ulangan. Mau naik kelas berapa? Berapa banyak ujian-ujian yang telah kita ketahui dari para nabi, para rasul, fal amsal thummal amsal. Itu terus ke bawah, ujiannya selalu ada kok. Tapi Allah lihat. Pasti ada solusinya. Allah kasih kebaikannya. Seorang nabi, seorang rasul diuji.
Apalagi ibu, jangan merasa meragu, ya Tuhan gak ada ini, Tuhan gak sayang sama gua. Yang lain pada bisa beli mobil, beli motor, beli kulkas, yang lain semua dibeli, rumah apa aja ada. Ya Allah, akhirnya apa? Menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Kadang menyalahkan suami, dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek. Ya Allah, gajian segini jokoin kemana, belum belanja di dapur, belum bocah jajan, dasar lagi goblok lu bang. Ya Allah bu. Makanya hati-hati, ada kejadian kemarin gara-gara istri nggak pernah ngaji, jadi istri yang nggak soleha. Ada seorang suami lagi tidur, bu, ini saya dikirim video di WA, ada videonya lagi tidur, palanya digedik pakai martel, bocor gara-gara cuma ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, nih, saya saranin tidur pakai helm. Ya Allah. Iya, paling anak nanya, "Mak, itu ngapa sih bapak tidur pakai helm?" Lagi ngimpi ngojek kali. Ya, begitu Bu kira-kira. Jadi bagaimana kita supaya tidak ragu? Ayo yakinkan bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita ini lahir karena lantaran Allah, pasti Allah lah yang akan memberikan solusinya. Semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yakinin kembali, jangan kita ragu dengan keberadaan Allah. Ya Bu, ya Bu, Ibu Sri ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah Ustaz Tile. Pak, Bu, cari helm dah. Kurang-kurang dikit daripada digedik ntar ya. Silakan yang mau nanya, angkat tangannya siapa? Mana? Ya, silakan Ibu. Ibu. Bapak-bapaknya ngalah Ustaz, ibu-ibu semua ini. Silakan pertanyaan, nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sidrohani dari Majelis Taklim Anissa MGT. Saya mau nanya Pak Kiai, bagaimana caranya kita peka terhadap pertolongan yang Allah beri pada kita? Yang akan saya pertanyakan, apakah ada tanda-tanda yang menyertainya? Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir silakan Abi, fadal. Allah berfirman, intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Pastikan semua hidup kita menolong Allah. Bukan Allah butuh pertolongan, tapi kalau kita menolong agama Allah, caranya gimana? Bangunin suami, Pak, sudah waktu sholat tiba, ayo bangun. Itu namanya menolong agama Allah. Ibu punya anak, dianterin ke pengajian, dianterin ke sekolah supaya anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau anaknya menghabiskan waktu untuk HP, handphone, ibu ingetin, sudah nak, sejam saja kamu baca Quran. Ayo, ibu ngontrol, itu namanya ibu menolong agama Allah. Kalau ibu dalam hidupnya selalu bersama Allah, mengurus agama Allah, dengan cara menyelamatkan yang terdekat. Ya, yang terdekat dengan kita. Nih ibu, Pak, Bu, ingin bahagia gak? Ingin bahagia enggak? Caranya, jangan bikin masalah dengan orang terdekat dengan kita. Biarkan mereka bersama kita senang, happy. Yang penting kita saling maafkan, saling menerima. Buka dada kita seluas-luasnya. Nah, dengan cara ini kita akan bahagia. Dengan cara ini kita akan senang bersama mereka. Dan pastikan bahwa tidak ada satupun dari keluarga kita ini yang jauh dari Allah. Maka setelah itu yansurkum. Bapak Ibu akan merasakan turun pertolongan Allah. Bahagia. Rahmat Allah itu bukan hanya uang Bunda. Halo. Benar.
duit itu penting, tapi bukan segalanya, ya. Nah, sehat, nikmat gak? Nikmat. Ada orang duitnya banyak, uangnya banyak, tapi sakit-sakitan, akhirnya uangnya habis untuk biaya obat. Malah lebih enak, sehat tapi gak punya duit. Atau punya duit tapi gak sehat. Atau yang mana yang pilih? Yes, ya. Itulah di situ. Caranya gimana? Pastikan kita bersama Allah. Yang enak punya duit dan sehat. Emak-emak ditanya maunya enak semua. Nggak ada pilihannya juga tadi. Baik ya Allah, Ibu, terima kasih banyak ya Ibu, Bapak terima kasih atas perhatiannya. Juga terima kasih pemirsa iNews. Di penghujung acara ini tentunya mari kita sama-sama kembali lagi ya. Memaknai bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak khawatir akan masa depan, tidak cemas akan masa depan, dan tidak berlarut-larut akan kesedihan dari masa lalunya. Yang dia pikir adalah hari ini bagaimana melakukan yang terbaik pada hari ini dan menebar kebaikan hari ini. Insya Allah dia adalah ciri-ciri orang yang bahagia. Insya Allah pada hari ini kita akan mencoba lagi memaknai surah Ad-Duha dalam kehidupan kita dengan banyak berbuat kebaikan. Dan sebelum kita tutup acara ini mari sama-sama kita berdoa dan bermuhasabah dengan guru kita. Insya Allah akan dipimpin oleh Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadl. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, kami berkumpul karena kami hamba-Mu ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu ya Allah yang tenang di dunia dan bahagia masuk surga di akhirat. Ya Rabb, beri kami kemudahan dalam hidup kami. Beri kami keberkahan dalam rezeki kami. Ya Allah, jadikan kami hidup di negeri yang tenang, menenangkan jiwa kami. Sehingga kami bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Dan kami bisa beribadah kepada-Mu di sepertiga malam terakhir. Kami bersungguh-sungguh ya Rabbal Alamin menjadi hamba-Mu ya Allah. Selalu menyebut nama-Mu ya Allah. Selalu bersujud kepada-Mu ya Allah. Selalu membaca Al-Quran ya Allah. Selalu berzikir kepada-Mu ya Allah. Tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut tentang masa depan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak pernah sedih ya Allah, gak pernah takut ya Allah. Kami pasrah kepada-Mu ya Allah. Baca sama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Seluruh urusan kami pasrahkan kepada-Mu. Kami yakin ya Allah bahwa yang dari-Mu adalah yang terbaik bagi kami ya Allah. Kami ridha dengan takdir-Mu ya Allah. Kami ridha dengan takdir-Mu ya Allah. Kami yakin kebaikan-kebaikan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, beri kami kekuatan untuk selalu ridha kepada-Mu ya Allah. Baca sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, memang kunci dari semuanya adalah keimanan. Yakin ada Allah, dekat dengan Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia dan tenang. Makanya kalau kita memiliki keimanan yang kuat, sabar dalam menghadapi kesulitan, insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki nafsun mutmainah, dan insya Allah kita dikumpulkan di surganya Allah kelak. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati